Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar RRI Pro 1 Luxmawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan, karena Ramadan sebentar lagi akan datang menyapa kita, insyaallah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Semoga saja mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Semoga kelak kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, insyaallah. Para pendengar RRI Pro 1 Luxmawe dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita pada kesempatan berbahagia ini akan kita bahas adalah bagaimana menjadi alumni teladan Ramadan. Ini adalah judul yang cukup menarik untuk kita bahas, karena sesungguhnya seseorang sebelum sampai ke bulan suci Ramadan tentunya dia harus melakukan berbagai macam upaya dan usaha bagaimana saat Ramadan dan pasca Ramadan adalah menjadi orang-orang yang terbaik. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini tidak berlebihan, saya mengajak diri saya, keluarga kita, masyarakat kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mari kita berupaya dan berusaha agar Ramadan yang akan kita hadapi sebentar lagi menyapa kita. Kita akan bersama dengan Ramadan sebentar lagi, insya Allah. Bagaimana Ramadan yang akan kita hadapi ini adalah merupakan Ramadan terbaik bagi kita, Ramadan yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita lihat beberapa hal apa saja yang harus kita lakukan, kiat apa saja yang harus kita upayakan agar saat Ramadan dan pasca Ramadan kita adalah menjadi alumni-alumni terbaik Ramadan. Hal yang pertama adalah bagaimana saat kita masuk dalam bulan suci Ramadan, saat kita beramal, maka amalan kita itu adalah amalan yang berdasarkan dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmu inilah kita akan menjalani Ramadan dengan baik dan benar, yang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi orang yang masuk Ramadan tidak memiliki ilmu tentang Ramadan, dan bahkan saat Ramadan itu sendiri tidak paham apa itu Ramadan. Nah, ini rugi sekali. Maka oleh karena itu hendaklah kita belajar fiqih Ramadan. Bagaimana syarat-syarat berpuasa, bagaimana yang mendatangkan sah dalam berpuasa, bagaimana adab-adab dalam berpuasa, kemudian apa saja yang harus kita hindari sehingga akan merusak puasa kita, baik itu membatalkan maupun merusak pahala daripada ibadah puasa itu sendiri. Nah, ini nanti di dalam bulan suci Ramadan sangat terlihat jauh dengan orang-orang yang menjalani Ramadan karena kebodohannya, kemudian dengan orang-orang yang menjalani Ramadan dengan keilmuan. Nah, ini beda sekali. Nah, makanya perlu kita upayakan, perlu kita tanamkan, perlu kita fahamkan dalam diri kita bagaimana Ramadan yang kita jalani itu adalah Ramadan yang dilandasi dengan ilmu. Itu persiapan yang harus kita siapkan saat kita menjalani Ramadan agar menjadi alumni teladan Ramadan. Kemudian tentunya juga kita perlu mempersiapkan fisik kita. Nah, ini kondisi fisik kita itu sangat juga diperlukan dalam menjalani Ramadan itu sendiri. Karena kalau kita sakit, kalau kita tidak sehat, bagaimana kita beribadah di dalamnya. Nah, maka jagalah pola makan Anda, ya. Kemudian makanan-makanan yang layak Anda konsumsi, tentunya yang bergizi, halal dan baik. Kemudian ya tentunya juga gaya hidup kita juga harus dijaga, karena kita melihat tidak sedikit di antara manusia yang hidup di akhir zaman, ya, mereka tidak menjaga gaya hidup, hidup bahasa,
Kalau bahasa sekarang itu hidup semau gue. Jadi apa urusan lu, gue dulu. Nah ini bahaya sekali pemahaman seperti itu. Maka coba lihatlah penyakit-penyakit berbahaya hari ini tidak hanya menghinggapi orang-orang yang tua. Ya, kalau kita dulu memahami bahwa penyakit-penyakit berbahaya itu orang tua dulu. Tapi coba tengok hari ini penyakit-penyakit yang berbahaya itu ternyata juga menghinggapi dan diderita oleh mereka yang masih usia belia. Bahkan bukan hanya remaja, di bawah remaja. Ya, masih anak-anak, usia remaja, usia dewasa. Ini kita melihat banyak sekali. Kenapa mereka terhinggap penyakit-penyakit berbahaya seperti itu? Karena tidak menjaga gaya hidup. Ada di antara mereka itu terhinggap penyakit kanker, ya, kanker darah, hepatitis stadium tinggi, kemudian penyakit-penyakit berbahaya yang lainnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak menjaga gaya hidupnya. Nah, maka menarik sekali dalam sebuah percakapan salafus salaf. Ada seorang ulama salaf yang di usianya yang senja, tapi usia senja tersebut membuat dia masih bisa berlari, masih bisa lompat, artinya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian ditanyakan oleh sahabatnya, apa yang membuat Anda sehat seperti ini di usia senja? Maka beliau pun mengatakan, saya menjaga ketaatan dan kesolehan saya di usia muda. Nah ini menarik untuk bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Persiapan selanjutnya adalah tentunya kita juga mempersiapkan mal kita atau harta kita. Karena Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan adalah ajwadun nas, ya, kekasih Allah, hamba Allah yang paling banyak bersedekah dan berinfak. Maka persiapkan mal kita, harta kita. Bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan kita sudah menjadi orang yang terbaik dalam berinfak dan bersedekah. Masuk Ramadan semakin lebih baik lagi. Pasca Ramadan semakin lebih bagus lagi. Nah ini penting untuk dipersiapkan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan agar Ramadan yang menyapa kita kali ini adalah menjadi Ramadan terbaik dan kita menjadi alumni Ramadan terbaik. Anggaplah Ramadan yang kita jalani sebentar lagi adalah merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Masya Allah. Yang namanya umur, tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang tahu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Banyak sahabat-sahabat kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak tahu bagaimana nasib kita, hanya Allah yang tahu. Dan tidak sedikit juga kita melihat saat-saat detik akan masuk Ramadan. Ternyata mereka lebih dulu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berjumpa dengan Ramadan. Maka ini berhati-hatilah. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan saat menyambut Ramadan. Tidak sedikit mereka berhura-hura, berfoya-foya, mengunjungi tempat-tempat yang berbahaya. Ya, kalau sekedar ya berkreasi, kalau sekedar bermain, mencerahkan jiwa, silakan saja. Tapi jangan jadikan itu sebuah kewajiban. Saat-saat akan masuk Ramadan kita harus ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Padahal ada lebih penting dari itu adalah seperti kita sampaikan di awal tadi. Termasuk apa yang akan kita sampaikan beberapa hal ke depan nantinya. Nah ini ada di antara mereka yang 2 hari sebelum Ramadan sudah tenggelam di laut. Wallahu a'lam. Ada di antara mereka yang mengunjungi sengaja, melakukan berbagai macam perjalanan-perjalanan yang itu terkadang tidak penting. Akhirnya mereka mendapatkan kecelakaan di perjalanan. Ada yang jatuh ke jurang dan berbagai macam kecelakaan yang dialami karena sesungguhnya arah berjalan mereka memang tidak penting. Ya, tidak penting. Maka berhati-hatilah, bersiap-siaplah. Mempersiapkan diri untuk menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita, sehingga dengan anggapan seperti itu maka kita akan bersungguh-sungguh menyambut Ramadan, kita akan bersungguh-sungguh menjalani Ramadan, dan kita akan bersungguh-sungguh mempertahankan amal kita setelah Ramadan. Nah ini penting. Nah, bayangkan Ramadan yang akan kita alami, yang kita hadapi ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir, sehingga kita berharap, berdoa kepada Rabb kita dengan sangat sungguh-sungguhnya. Kita meminta kepada Rabb kita, Allahumma ballighna Ramadan, agar Allah jumpakan kita dengan Ramadan ini dan kita rindu ingin beramal di dalamnya, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Nah ini yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan agar kita menjadi alumni teladan Ramadan adalah saat kita berada di bulan suci Ramadan, maka jangan pernah memiliki sifat dan sikap menunda-nunda amal. Ya.
begitu masuk awal Ramadan, kita sudah siap dengan amal-amal soleh yang akan kita lakukan, tentunya dengan ibadah puasa yang benar. Kita menjaga sholat kita, ya, ibadah wajib kita, sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian berusaha meningkatkan ibadah-ibadah sunat kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih biasa-biasa saja. Jangan begitu. Maka di saat nanti di bulan suci Ramadan, nah kita menjadi pribadi yang wasari'u, bersegera dalam beramal. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang lupa atau bahkan menunda-nunda amal. Nah, ini berbahaya sekali. Jangan memiliki sifat menunda-nunda amal karena tahu-tahu nanti Ramadan sudah selesai. Ramadan berlalu kita belum beramal saleh di dalamnya. Ramadan berlalu kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Maka jadilah pribadi yang bersegera dalam beramal saleh. Kemudian selanjutnya adalah pilihlah teman yang saleh. Ini penting. Karena tidak sedikit orang-orang yang punya semangat akan beramal soleh di bulan Ramadan, tapi ternyata saat bulan Ramadan dia memiliki teman yang tidak baik. Maka Rasulullah itu menggambarkan teman itu paling kurang ada 2 model. Bagaikan minyak wangi atau bagaikan kita berdampingan dengan orang yang membuat atau pandai besi. Jadi kalau yang minyak wangi tadi, kalau dia menjual minyak wangi, walaupun kita tidak membeli, kita akan mendapatkan harumnya. Tapi kalau pandai besi tersebut, walaupun kita tidak terbakar, maka kita akan kena asapnya. Nah, ini sebuah gambaran yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW, digambarkan dengan teman bagaikan minyak wangi atau bagaikan asap api itu sendiri. Nah, pilihlah yang teman kita itu bagaikan minyak wangi yang akan mengharumi kita. Nah, jadi di saat kita tidak bersemangat, dia akan mengingatkan kita. Di saat kita bersemangat, dia sama-sama bersemangat dengan kita. Ini penting. Nah, ini teman itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Tidak sedikit mereka yang terbiasa menjaga ibadah sholat 5 waktu berjamaah, karena temannya tidak sholat, akhirnya dia tidak sholat. Tidak sedikit akhwat-akhwat yang menutup aurat dengan baik dan benar, tapi bergaul dengan teman yang tidak benar, akhirnya membuka aurat. Dan berbagai macam hal lainnya, kerusakan akan terjadi kalau seseorang tidak pandai memilih dan bergaul dengan temannya. Dan bahkan di akhirat nanti di dalam neraka terjadi dialog. Ya, terjadi dialog penghuni neraka itu. Yang satu berkata, saya masuk neraka gara-gara kamu. Kemudian dia berkata, aku kan cuma mengajak, kenapa kamu ikut? Terus terjadi dialog seperti itu. Akhirnya di ujung dialognya mereka berkata, udahlah, gak usah kita lagi berdebat, udah sama-sama masuk neraka. Nah, ini kenapa? Karena teman. Nah, maka selanjutnya juga harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola keluarga kita. Nah, ini teman yang paling dekat dengan kita adalah istri dan anak-anak kita. Nah, bagaimana sebelum masuk Ramadan kita bagaimana mengkondisikan mereka itu agar untuk memperbanyak amal. Tidak sedikit ada keluarga yang masuk bulan Ramadan nonton aja kerjanya. Nah, ini apa yang terjadi? Ingatlah dengan sebuah ancaman di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih." Orang-orang yang tidak meninggalkan qaula zur wal 'amala bih dan perbuatan sia-sia, maka Allah tak butuh orang itu menahan haus dan lapar. Bisa saja secara hukum dia telah melaksanakan ibadah puasa, tetapi ketahuilah, jangan-jangan, bukan hanya jangan-jangan, maaf ya, dia tidak akan mendapatkan apapun dari yang dia ibadah puasa yang dia laksanakan itu. Na'udzubillah. Nah, ini penting. Jadi kondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat. Jangan sibuk dengan nonton, jangan sibuk dengan HP ya. Nah, ini juga sebuah persoalan besar nanti. Karena jadi ada benda kotak itu, benda kotak yang berbentuk HP itulah yang akan merusak amal-amal kita di bulan Ramadan kalau kita tidak berhati-hati. Tapi dengan HP yang Anda miliki ternyata Anda mendengar ceramah-ceramah yang bermanfaat, Anda membaca Al-Quran yang bermanfaat, silakan. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, apalagi itu di bulan Ramadan, maka bersiap-siaplah Anda tak dapat apa-apa di bulan Ramadan itu. Nah, jadi sekarang bukan hanya TV ya, bukan hanya TV. Jadi ada HP yang akan merusak amal kita, berhati-hatilah. Nah, kemudian kita berusaha untuk mengevaluasi amal kita, ini juga penting. Bahkan di hari pertama Ramadan kita berpuasa, kita sudah berusaha mengevaluasi bagaimana amal saya. Mulai dari pagi hari, siang hari,
sampai sore hari saya akan berbuka atau pasca setelah berbuka dan bahkan di malam hari. Coba evaluasi bagaimana kualitas amal saya, bagaimana eh, cara saya melaksanakan amal saya. Apakah ada keikhlasan atau jangan-jangan masuk ria dan sebagainya. Itu dievaluasi. Nah, kalau memang bagus, usahakan besok di hari kedua dan seterusnya untuk memperbanyak amal soleh, ya, meningkatkan amal solehnya. Kalau ada yang kurang, berusaha untuk memperbaiki, istighfar, taubat. Nah, ini penting. Nah, jadi dengan ada sifat dan sikap dalam diri kita mengevaluasi amalan, ya, maka ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas amal kita, insya Allah. Kemudian selanjutnya apalagi harus kita lakukan agar menjadi alumni teladan Ramadan? Kita memiliki target dalam beramal. Nah, ini kalau tadi di awal sudah kita sampaikan dengan ilmu, nah ini kita tambah sedikit lagi adalah target. Amal-amal apa saja akan kita lakukan? Tentunya ibadah wajib. Ya. Salat, jangan pernah tinggalkan salat. Ya. Jangan melalaikan salat. Jaga salat dengan baik dan benar. Dan diikuti dengan menjaga ibadah puasa dengan baik dan benar. Kemudian meningkatkan amal-amal sunat kita. Nah, ini penting. Nah, kita sedih melihat banyak orang di bulan suci Ramadan, dia tinggalkan sholat, dia hanya berpuasa. Nah, ini bagaimana? Ini bahaya sekali. Bahaya sekali orang seperti ini. Karena sholat ini kan pondasi awal. Ya, pondasi awal dalam sebuah rumah. Nah, bayangkan bagaimana dengan amal-amal yang lain sementara pondasi rumah tidak ada, di mana akan nempel atau hinggap amal tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ya, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menjaga sholat tadi. Nah, ini penting. Jadi silakan memiliki target amal kita, tentunya amal yang wajib dulu dan ditingkatkan dengan amal yang sunnah. Termasuk membaca Al-Quran, bersedekah, memilih teman yang baik, kemudian berusaha berbaik sangka dalam keluarga kita, berbanyak senyuman, hadapi dengan segala sesuatu dengan kesabaran. Nah, bahkan kalau ada orang yang menghina kita, ada orang mencaci maki kita, maka katakanlah, ana shaim, aku sedang berpuasa, jangan dibalas. Sampai seperti itu. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan agar kita menjadi alumni teladan Ramadan? Menjaga lingkungan kita. Kalau tadi teman, kemudian lebih luas lagi adalah lingkungan, kondisi, keadaan alam di sekitar kita. Jadi cari tempat-tempat, kondisi, lingkungan yang akan membuat kita bersemangat beramal. Maka salah satunya adalah, ya tentunya bukan satu-satunya, salah satunya adalah masjid. Masjid adalah tempat yang paling nyaman buat kita agar kita bersemangat dan beramal. Dan juga tidak menutup kemungkinan di rumah kita. Dan bahkan bagi Anda yang bekerja, nah bagaimana Anda mengkondisikan tempat kerja Anda itu adalah tempat yang memperkuat amal soleh Anda. Nah, kalau tadi kita spesifikkan, kita khususkan adalah masjid. Tapi masjid bukan satu-satunya. Ya, kalau Anda yang bekerja, ya di tempat kerja Anda. Kalau Anda di rumah, berarti di rumah Anda. Kalau Anda bersama tetangga, berarti tetangga Anda. Dimanapun, kondisikan bahwa lingkungan adalah merupakan tempat yang membuat kita bersemangat dalam beramal soleh. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita menjauhi maksiat? Nah, ini penting. Karena sesungguhnya maksiat itu akan membuat hati kita itu lemah. Lemah bagaimana? Lemah menuju kebaikan. Nah, ini jaga lisan kita, ya, jangan sampai berbicara yang tidak benar. Maka bagaimana menjaga lisan agar tidak berbicara yang sesuatu yang tidak benar? Maka gunakan lisan untuk membaca Al-Quran. Gunakan lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah. Ada zikir di pagi hari dan ada zikir di sore hari. Nah, kalau tidak ada diam. Nah, kemudian juga bagaimana kita menjaga mata kita, kecuali melihat hanya sesuatu yang bermanfaat, tidak melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana kita menjaga telinga kita, mendengar yang baik-baik saja, jangan mendengar sesuatu yang tidak baik. Menjaga kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ketika ada niat ingin berjalan ke tempat yang tidak baik, maka coba diusahakan jangan berjalan ke situ. Berjalanlah ke tempat yang baik. Karena ketika Anda sudah berjalan ke sana, maka di sanalah yang akan mempengaruhi kondisi Anda. Maka kita sampaikan tadi, banyak sekali tempat-tempat yang baik, ke masjid, atau di saat bulan Ramadan, banyak kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan. Alhamdulillah juga di RRI ya, Masya Allah. Di awal Ramadan, juga melaksanakan PTQ ya,
Masya Allah. Setiap Ramadannya. Nah ini luar biasa, kita kasih aplaus lah untuk RRI. Tentunya bekerja sama dengan seluruh karyawan yang ada. Ya, ada cabang musabaqah hifzil Quran, ada cabang pidato, dan cabang-cabang yang lainnya. Tentunya ini di antara bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang akan meningkatkan amal soleh kita. Nah kalau Anda di masjid, nah, silakan buat kegiatan remaja masjid, ya, buat mukhayyam Quran di pesantren. Alhamdulillah kita juga banyak pesantren yang membuat kegiatan menghafal Al-Quran. Nah silakan dipilih diikuti, daftarkan anak-anak Anda. Ya, kalau siapa tahu Anda juga menjadi peserta, cari tempat-tempat yang juga bisa menjadi peserta. Bukan hanya anak-anak, anak remaja, ya, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Di masjid-masjid itu banyak kajian-kajian. Ya, banyak sekali. Bukan hanya di Lok Sumawe, ya. Bahkan bukan hanya di Lok Sumawe, bukan hanya di Aceh, tapi bahkan ya dimanapun tempat mereka yang muslimin muslimat di bulan Ramadan itu banyak sekali melakukan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Ada pesantren kilat, ada daurah Quran 10 hari, ada 20 hari, ada 30 hari. Nah ini silakan dimanfaatkan. Untuk apa kegiatan itu semua? Agar kita bersemangat beramal saleh. Kemudian yang terakhir adalah, dan juga perlu jadi perhatian buat kita, hindari berbuka, bersahur dan berbuka dengan balas dendam. Nah ini penting. Ya, artinya jangan terlalu banyak makannya. Nah, ini tentunya apa yang kita sampaikan masih banyak kurangnya, tapi ini perlu kita ingatkan juga. Karena bersahur dengan balas dendam, buka puasa dengan balas dendam, ini membuat Anda jadi berat dalam beribadah. Sehingga ada orang mengatakan ini sebuah cerita, saya nggak tahu ini cerita ini benar apa salah. Ya, karena dia sahurnya balas dendam, berbukanya juga balas dendam, jadi habis sahur dia tidur. Terus dia tidur sampai nanti berbuka. Nah, kalau tadi bersahur balas dendam, ternyata berbuka juga balas dendam. Ya. Akhirnya dia tidur lagi. Kapan dia bangun? Ketika sahur lagi. Nah, ini walaupun sekedar cerita, ya kita ambil manfaat ibrah, ya kan, sampai seperti itu. Ya. Bersahurlah dengan makanan-makanan yang terbaik yang Anda makan. Berbukalah dengan cara bertahap, mungkin dengan air putih dulu, atau dengan korma, atau 1-2 biji kue. Kemudian nanti Anda tambah lagi setelah itu, setelah sholat, dengan makanan-makanan yang lainnya. Jangan sampai bersahur dan berbuka dengan cara balas dendam. Nah ini tidak benar. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana mereka bersahur dan bagaimana mereka saat nanti berbuka puasa. Beberapa hal ini yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi wejangan, menjadi peringatan, jadi bekal buat kita, agar kita dalam menjalani Ramadan yang akan kita hadapi hanya menghitung hari ke depan ini, yaitu Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 ini, agar kita menjadi alumni Ramadan yang baik, mempersiapkan diri sebelum Ramadan, ya, memperbanyak amal saleh di saat Ramadan, kemudian berusahalah dari amal-amal saleh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu kita pertahankan untuk 11 bulan yang akan datang, dan masuk Ramadan lagi ke depan menjadi bekal lagi buat kita, dan jadi amal lagi buat kita, bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Karena sejelek-jelek manusia adalah mereka yang hanya taat di bulan Ramadan, selesai Ramadan selesai taatnya. Nah ini tidak benar. Yang benar adalah sebelum Ramadan kita menjadi orang yang terbaik, masuk Ramadan kita adalah orang yang terbaik dalam beramal, pasca Ramadan mempertahankan nilai-nilai Ramadan 11 bulan yang akan datang, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik, alumni terang Ramadan terbaik. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.